Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para siswa sekalian, ketemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksposisi, beserta bagian-bagian yang termasuk dalam teks eksposisi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita memahami dulu tujuan dari pembelajaran teks eksposisi ini. Secara garis besar, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya, yang kedua, peserta didik atau kalian mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi. Isi tersebut antara lain permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaannya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran teks eksposisi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi teks eksposisi dan ciri teks eksposisi. Mungkin sekedar mengulang. Untuk definisi teks eksposisi itu adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Ini adalah definisi dari teks eksposisi tersebut. Selanjutnya, kita juga sudah membahas tentang ciri dari teks eksposisi. Nah, ini ada beberapa ciri, silakan kalian mengingat-ingat lagi, ya. Menjelaskan informasi pengetahuan mengenai topik tertentu, ya. Kemudian ada biasanya menjawab berbagai pertanyaan berupa apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian penulisannya yang lugas, singkat, padat, dan jelas. Tulisan berisi fakta. Kemudian menggunakan bahasa baku. Selanjutnya bersifat netral dan objektif. Artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya atau materi yang baru, yaitu tentang jenis teks eksposisi. Nah, ini ya. Teks eksposisi secara garis besar itu ada 8. Yang pertama ada teks eksposisi definisi. Adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Ini pada dasarnya untuk eksposisi jenis definisi ini dia lebih menjelaskan tentang suatu pengertian, ya. Adapun contohnya seperti ini. Nah, contohkan, apotek hidup adalah lahan yang diisi dengan tanaman berkhasiat obat tanaman. Tanaman yang memang sudah sering digunakan secara turun-temurun sebagai penyembuh sakit. Bisa juga dikatakan sebagai tanaman jamu-jamuan. Ini termasuk dalam paragraf eksposisi definisi. Selanjutnya, eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan
sesuatu dari awal sampai akhir, atau biasa kita disebut ini dengan teks prosedur ya, yang kita pernah, mungkin kalian sudah pernah belajar saat duduk di SMP kemarin. Di SMP kelas 7 ini ada tentang teks prosedur. Selanjutnya, eksposisi berita. Adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Nah, jadi biasanya kalau ada info tentang suatu hal atau kejadian yang ada di media sosial atau media, atau bisa dikatakan media cetak atau media digital, itu bisa dikatakan sebagai teks eksposisi berita ya. Selanjutnya, teks eksposisi laporan. Adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Nah, ini sangat berbeda dengan berita tadi ya. Ini sifatnya laporan. Ini misalkan ada kejadian bencana alam di daerah mana, seperti itu. Nah, itu maka termasuk dalam teks eksposisi laporan. Selanjutnya, analisis. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi di sini disebutkan di paragraf pertama ini bahwa pendidikan menjadi hal penting bagi setiap manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat belajar dan mengetahui banyak hal dan seterusnya. Nah, itu adalah termasuk dalam deskripsi umumnya. Kemudian terbagi lagi menjadi ada deskripsi bagian di paragraf selanjutnya dan diakhiri dengan penutup. Nah, jadi inilah disebut dengan eksposisi analisis. Jadi ada urutan ya. Selanjutnya, eksposisi ilustrasi. Adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Nah, jadi di sini sama halnya seperti teks deskripsi ya, saat masih pembelajaran di SMP ya. Ini sama dengan teks deskripsi untuk eksposisi ilustrasi ini. Selanjutnya, eksposisi perbandingan. Adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan dua hal yang bisa dianalogikan sehingga memiliki kemiripan. Ya. Teks eksposisi ini pada paragraf terakhir biasa diakhiri dengan kesimpulan. Dalam perbandingan bisa diisi dengan rangkuman perbandingan secara umum setelah semua dibandingkan pada paragraf sebelumnya. Jadi seperti ini keterangannya ya. Oke. Contohnya, otak dan tubuh kita seperti mesin. Nah, inilah yang dibandingkan ya di dalam teks ini. Dalam eksposisi ini itu otak dan tubuh. Maka di sini dijelaskan bahwa jika digunakan tiap saat untuk bekerja, beraktivitas tanpa kenal waktu, lama-lama akan mengalami berbagai masalah. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan di bagian akhirnya. Meski otak dan tubuh adalah benda hidup, mesin benda mati,
tapi keduanya butuh perlakuan serupa, harus seimbang antara bekerja, istirahat, juga asupan nutrisi sehingga tetap prima untuk jangka panjang. Nah, jadi seperti ini ya maksud dari teks perbandingan ini. Selanjutnya, yang terakhir, teks eksposisi pertentangan ya, adalah paragraf mengenai pertentangan suatu hal dengan lainnya. Jadi akan ada dua bahasan yang menjadi objek pertentangan, dan pengertiannya pun hampir mirip bersama dengan teks perbandingan. Nah, sebagai contoh, nah di sini dijelaskan bahwa ada dua buah kegiatan ya, ada poli lapangan dan poli pantai. Ini secara umum dijelaskan seperti ini. Kemudian di paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa perbedaan antara poli lapangan dengan poli pantai berdasarkan jumlah pemainnya. Untuk poli lapangan 6 orang dan untuk poli pantai 2 orang. Kemudian juga dari ukuran lapangannya pun juga berbeda. Jadi seperti itu dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan teks eksposisi pertentangan. Nah, ya sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti diketik di kolom komentar ya. Atau jika kita ketemu langsung ditanyakan langsung kepada Bapak mengenai jenis-jenis teks eksposisi beserta contohnya. Ya, demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami tentang apa yang Bapak sampaikan. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.